Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Direktur Jenderal Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpustakaan Republik Indonesia, Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN, Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN, serta Ketua Wikimedia Indonesia. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul hari ini di Grand Ballroom Widya Graha, kawasan Sains Prawiro Harjo, Gatot Subroto, Jakarta, untuk bersama-sama berdiskusi, bertukar gagasan tentang sejauh mana gerakan keterbukaan berjalan di Indonesia dan memberi dampak terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, perubahan iklim, krisis kesehatan, dan ketimpangan sosial yang menuntut solusi cepat, tepat, dan berbasis bukti. Disinilah peran ilmu pengetahuan menjadi sangat signifikan. Namun demikian, untuk benar-benar berdampak, ilmu pengetahuan harus dapat diakses, dapat dipercaya, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat. Konferensi ini memilih fokus yang tepat untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut melalui beberapa topik yang diangkat. Gerakan sains terbuka atau open science, pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur penelitian terbuka, dan pemberdayaan citizen science. 3 pilar yang saling terkait dan krusial bagi masa depan riset di Indonesia. Hadirin sekalian, pertama tentang gerakan sains terbuka. Tentu gerakan ini bukan sekedar slogan akademik. Keterbukaan mempercepat diseminasi pengetahuan, membuka akses bagi peneliti seluas mungkin, serta mempermudah replikasi dan verifikasi hasil. Dengan data, metode, dan publikasi yang terbuka, kredibilitas sains dipercaya semakin meningkat dan manfaat riset dapat langsung diambil oleh pembuat kebijakan, pelaku industri, dan komunitas. Yang kedua, gerakan keterbukaan memerlukan fondasi teknis berupa kebijakan dan infrastruktur penelitian terbuka. Repositori data, platform publikasi akses terbuka, standar metadata, kebijakan manajemen data, serta konektivitas yang andal adalah prasyarat agar niat baik dari gerakan terbuka menjadi praktik yang berkelanjutan. Investasi kita tentu harus menyasar infrastruktur teknologi, standar dan kebijakan yang jelas, termasuk prinsip fair, findable, accessible, interoperable, dan reusable. Yang ketiga, tentang citizen science atau sains warga, yang menunjukkan bagaimana masyarakat dapat menjadi mitra aktif dalam proses riset dan inovasi. Partisipasi warga dalam pengumpulan data dan observasi memperluas jangkauan penelitian sekaligus memperkaya perspektif lokal. Di Indonesia, potensi dari implementasi citizen science sangatlah besar. Kekayaan keanekaragaman hayati, jejaring komunitas yang kuat, serta pengetahuan lokal yang tak ternilai. Agar efektif, proyek citizen science harus dirancang inklusif, menjamin kualitas data lewat pelatihan dan protokol standar, memberikan pengakuan dan manfaat nyata bagi peserta, serta memastikan integrasi data ke dalam sebuah program riset yang berasal dari lembaga riset maupun perguruan tinggi. Hadirin sekalian, gerakan open science, infrastruktur terbuka, dan citizen science bukan agenda terpisah. Mereka adalah bagian dari satu ekosistem yang saling memperkuat. Untuk mendorong sains yang lebih advance, lebih kredibel, dan lebih berdampak kepada seluruh masyarakat, kita perlu menyamakan langkah dalam rangka mendukung kebijakan akses terbuka, optimalisasi infrastruktur riset terbuka, dan desain proyek yang benar-benar melibatkan masyarakat luas. Akhir kata, saya mengajak seluruh peserta konferensi untuk berbagi pengalaman, membangun jaringan kolaborasi, dan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diterjemahkan ke kebijakan dan praktik. Mari kita jadikan konferensi Open Indonesia sebagai momentum memperkuat ekosistem riset dan inovasi yang inklusif dan berkelanjutan. Tentu demi masa depan bangsa yang lebih adil dan tangguh, sehingga dampak dari kegiatan riset dan inovasi dapat dirasakan nyata oleh masyarakat. Tentu sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak membawa manfaat untuk sesamanya. Sekali lagi terima kasih, selamat berdiskusi, selamat bertukar gagasan, dan sukses untuk seluruh kegiatan konferensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.